Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari grup 12 yang terdiri dari saya sendiri, Edi Suendra, dan Hanifah Nur Isati akan mempresentasikan paper review tentang innovation management, a literature review of innovation process models and their implication by Chris Evans. Untuk abstrak dari literatur ini yaitu manajemen inovasi tumbuh pesat selama 35 tahun terakhir, dan hal ini menyebabkan peningkatan jumlah model proses inovasi yang berbeda-beda. Paper ini juga mengulas 12 sumber di mana model proses inovasi yang diusulkan. Dan saat membandingkan model dan implikasinya, perlu diperhatikan tambahan apa saja yang perlu diberikan pada beberapa dimensi inovasi yang mencari pola untuk membantu penggunaan praktis temuan. Ditemukan bahwa dari model-model tersebut terdapat 6 fase yang dapat disuling ataupun difilter. Selain itu juga dari model-model ini digambarkan secara luas yang dibuat dari 150 aktivitas penting, kemudian rutinitas, dan yang meningkatkan keberhasilan inovasi. Dalam kasus rutinitas ini tidak cukup praktis untuk segera digunakan karena alat manajemen yang diperlukan atau dicari serta disajikan. Selanjutnya, di dalam mencari informasi tentang situasi apa dan sejauh mana rutinitas dan alat ini harus digunakan, berikut ini dapat dikatakan bahwa beberapa penulis baru-baru ini mendapatkan lebih banyak wawasan tentang rutinitas mana yang lebih cocok untuk situasi tertentu. Namun kesimpulan utamanya adalah masih sangat sedikit yang diketahui tentang hal ini, dan juga tentang jumlah atau sejauh mana rutinitas harus dipenuhi dan yang masih belum terungkap. Manajemen inovasi adalah topik yang semakin dibahas dalam literatur ilmiah dan manajemen selama 35 tahun terakhir. Alasan minat ini kemungkinan besar yaitu kesadaran bahwa inovasi merupakan kunci penting untuk kelangsungan hidup suatu organisasi. Kalau kita melihat data, informasi, literatur terkait manajemen inovasi, trennya dari tahun ke tahun sangat signifikan peningkatannya. Kalau kita melihat data tahun 2005 sampai dengan 2009, hampir terdapat 800-an literatur yang bisa ditemui. Kemudian perusahaan besar yang pernah menjadi pelopor dan pencipta seluruh pasar juga mengalami kegagalan, dan untuk kompetitif ketika terjadi perubahan secara teknologi, ini menurut Hamel dan Prahalat tahun 94, Utterberg tahun 94, dan Christensen tahun 98. Tetapi pada saat yang sama, inovasi bukanlah hal yang mudah. Upaya inovasi dari waktu ke waktu memberikan contoh bahwa banyak proyek inovasi yang gagal. Sebagai contoh, perusahaan Ford yang mulai mengerjakan mobil baru untuk mengimbangi model ukuran sedang yang ditawarkan oleh GM dan Chrysler untuk mobil E. Setelah beberapa waktu dikerjakan, proyek tersebut mengeluarkan biaya yang sangat besar dan dinyatakan proyek tersebut mengalami kegagalan. Kebutuhan akan inovasi tentunya sangat penting. Menurut Tit dan Besan tahun 2005 atau menurut Hopper tahun 2005 bahwa it's work, innovate, or die.
Pengertian inovasi. Inovasi adalah alat khusus bagi pengusaha bagaimana cara mereka mengeksploitasi perubahan sebagai peluang untuk bisnis yang berbeda atau melayani. Menurut Drucker tahun 85. Menurut Jacob dan Schneider tahun 2008, inovasi adalah sesuatu yang baru diwujudkan dengan nilai tambah. Kemudian menurut Alburi tahun 2005, inovasi dikatakan bahwa inovasi yang sukses adalah penciptaan dan penerapan proses, produk, layanan, dan metode pengiriman baru yang menghasilkan peningkatan secara signifikan dalam hasil, efisiensi, efektivitas, ataupun kualitas. Definisi dan meneliti proses inovasi. Inovasi bukanlah hal baru dan muncul dalam berbagai bentuk, seperti pendapat para penulis penting bagi organisasi untuk berinovasi. Dalam hal ini menurut Hamel dan Prahalat tahun 98, kemudian Tit dan Besan tahun 2005, Mulgan dan Alburi tahun 2003. Kemudian proses inovasi didefinisikan sebagai pengembangan dan pemilihan ide untuk inovasi dan transformasi ide tersebut menjadi inovasi. Hal ini menurut Jacob dan Schneider tahun 2008. Dan untuk menekankan karakter ketidakpastian dari proses inovasi ini, penulis lain dalam hal ini Van der Ven tahun 99 menyampaikan bahwa menggunakan perjalanan inovasi. Kemudian langkah pertama dalam mengelola inovasi adalah memahami bagaimana proses inovasi dapat berhasil dipengaruhi, dan ini diikuti oleh studi empiris pada perusahaan yang sukses, dan dengan demikian menggambarkan bagaimana mereka mengatur inovasi. Menurut Van der Ven dan Paul tahun 90, kemudian Rothwell tahun 74, Andrew tahun 2007. Setelah memahami bagaimana proses inovasi dapat dipengaruhi secara positif, langkah selanjutnya adalah membuat model praktek terbaik. Hal ini menurut Cooper tahun 86, Rothwell tahun 94, Van der Ven tahun 99, Tit and Besan tahun 2005. Kemudian pengetahuan ini dapat digunakan dalam praktek untuk mengelola proses secara aktif. Tujuan dari penelitian ini yang pertama adalah atau disampaikan bahwa tujuan yang pertama tentunya memberikan gambaran tentang model proses inovasi dan faktor kontekstual secara tidak langsung yang mempengaruhi proses tersebut. Yang kedua, bagaimana rutinitas manajemen dan alat manajemen apa yang dapat digali dari literatur yang merangsang proses inovasi. Kemudian yang ketiga adalah apa implikasi lebih lanjut untuk penggunaan praktis dari rutinitas dan alat manajemen inovasi yang ditemukan di dalam literatur. Selanjutnya, model proses inovasi. Model adalah representasi realitas yang disederhanakan. Keanekaragaman model tentang manajemen inovasi yaitu hasil dari di satu sisi yang masih sedikit konsensus tentang bagaimana proses inovasi seharusnya terlihat, dan di sisi lain karena tujuan pengembangannya. Misalnya model deskriptif yang menyertakan praktek-praktek terbaik dalam sekumpulan perusahaan manufaktur teknologi akan sangat berbeda dengan model perspektif tentang cara mengelola inovasi di Departemen Kepolisian. Bagian ini tidak mengklaim mencakup semua model yang ada, tetapi memberikan cakupan yang luas dari variasi yang ada dan metode yang digunakan untuk mencari sumber
dijelaskan pada slide selanjutnya. Selanjutnya yaitu tinjauan sejarah singkat. Pada tabel ini dijelaskan cukup jelas yang menjadi kecenderungan umum, yaitu bahwa model manajemen inovasi menjadi lebih kompleks, lebih interdisipliner, lebih terintegrasi, dan lebih terhubung dengan lingkungannya. Kemudian lebih banyak hubungan antar organisasi. Dan sangat penting untuk dicatat bahwa tidak selalu lebih baik mengejar model yang baru, karena semua model masih digunakan sampai sekarang dan pada tempat yang tepat. Ini menurut Verloop tahun 2004, kemudian Rockwell tahun 1994, Jacob dan Snyder tahun 2008. Untuk model inovasi dari tabel ini kita bisa melihat dan menarik kita untuk menganalisis sejumlah karakteristik ketika membahas model yang berbeda-beda. Untuk lebih memahami perbedaan dan persamaannya. Pertama, digarisbawahi bahwa latar belakang yang sangat luas, kemudian cakupan dari paper ini, kemudian sumber model yang dijelaskan. Yang kedua, menentukan apakah model tersebut memiliki dasar empiris jika didasarkan pada penelitian teoritis sebelumnya, atau keduanya juga, jenis utama, kebaruan, dan sektor inovasi yang ditentukan. Model-model tersebut terdapat di dalam buku-buku manajemen dan jurnal ilmiah. Di dalam tabel ini terdapat 12 model yang disertakan dari berbagai sumber, di mana 3 dari model tersebut dikembangkan beberapa waktu yang lalu, tetapi telah terbukti sangat berpengaruh sehingga memiliki sesuatu yang signifikan dari makalah ini, diantaranya yaitu ya seperti yang disampaikan oleh Rogers tahun 62, kemudian Cooper tahun 86, kemudian Rockwell tahun 94. Untuk model lainnya kira-kira semuanya dari dekade terakhir yang mencakup hal-hal yang bersifat pribadi, misalnya Verloop tahun 2004, kemudian Andrew dan Sirkin tahun 2006, Van der Ven tahun 99, dan model publik ini disampaikan oleh Mulgan dan Albury tahun 2003, dan penulis yang menyertakan keduanya yaitu Pitt dan Besant tahun 2005, Hansen dan Birkenshaw tahun 2007, Jacob dan Snyder tahun 2008, dan Nodin tahun 2001. Beberapa penulis yang lebih baru mendasarkan model mereka untuk beberapa bagian pada penulis sebelumnya. Tetapi seiring waktu lebih banyak studi empiris telah meningkatkan dan mengubah model secara signifikan. Penulis terkenal seperti Van der Ven dan Poole mendasarkan buku mereka untuk perjalanan inovasi tahun 99 pada studi empiris yang luas tahun 1990. Demikian juga Rockwell tahun 94 mendasarkan karyanya pada karya sebelumnya oleh dirinya sendiri dan rekan-rekannya di tahun 70-an atau sekitar tahun 1974, dan Andrew tahun 2007 berfungsi sebagai dasar empiris utama untuk buku Andrew dan Sirkin tahun 2008. Jenis-jenis inovasi ini sangat
berbeda di antara model-model tersebut, dan sebagian besar model proses inovasi didasarkan pada yang pertama radikal, di mana kalau kita melihat dari eh, kolom eh, yang tersaji, sebagian besar sifatnya radikal. Kemudian untuk jenis inovasi lebih banyak ditemukan yaitu produk dan proses. Kemudian untuk sektor lebih banyak sektor swasta. Ini menurut Cooper dan Clem Smith tahun 86, Cornican dan Sullivan tahun 2004, Parlot tahun 2004, Andrew dan Sevin tahun 2006. Namun di dalam ekonomi modern di masa jasa, di mana jasa menjadi semakin penting, jenis inovasi lain atau incremental atau jasa ini juga perlu dipertimbangkan. Dan ini terlihat menurut Pitt dan Besan tahun 2005, kemudian Jacob dan Schneider tahun 2008. Meskipun masih kurang diperhatikan. Selain itu, ditemukan juga bahwa inovasi di sektor publik masih sangat kurang terwakili. Ini menurut Morgan dan Albury, menurut Morgan dan Albury tahun 2003. Baik, Bapak Ibu sekalian, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kami, Mbak Hanifah Nurizati. Terima kasih. Selanjutnya yaitu fase. Semua model yang telah dijelaskan sebelumnya membedakan fase, tahapan, komponen, serta aktivitas utama tertentu. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan kata fase. Satu kesamaan yaitu bahwa mereka semua menyiratkan atau bahkan secara eksplisit menyatakan bahwa ada urutan dalam fase-fase ini, meskipun tidak harus linear. Pada slide ini, terdapat fase dari 12 model yang telah dirangkum. Ini dilakukan dengan memasukkan fase jika lebih dari 2 penulis menganggapnya sebagai fase, tahapan, komponen, dan lain-lain. Namun perlu dicatat bahwa itu bukan satu-satunya cara untuk menentukan fase. Semua model dimulai dengan beberapa bentuk pembangkitan ide atau pencarian ide untuk inovasi. Langkah selanjutnya yaitu mayoritas penulis mempersempit pilihan, membuat keputusan, dan memilih proyek mana yang dikejar dan mana yang tidak dapat dikejar. Langkah selanjutnya yaitu mengubah ide menjadi beberapa produk, proses, atau layanan yang nyata. Langkah umum lainnya yaitu di mana produk, proses, atau layanan yang baru dikembangkan akan diimplementasikan di dunia nyata, dan fase tersebut disebut sebagai implementasi atau peluncuran. Ini beberapa fase dari beberapa penelitian yang telah dirangkum. Contohnya yaitu Pitt and Besan pada tahun 2005, di mana fasenya dimulai dari search, kemudian select, kemudian acquire, execute, launch, sustain, serta learning and re-innovation. Selainnya yaitu penelitian Hansen dan Birkinshaw pada tahun 2007. Dimulai dari idea generation, idea conversation, dan idea diffusion. Faktor kontekstual utama. Selain fase-fase inovasi yang telah dijelaskan sebelumnya, ada beberapa penulis yang melihat proses inovasi tidak dalam ruang hampa, tetapi memasukkan beberapa faktor kontekstual.
Faktor-faktor tersebut dianalisis dan sejauh mungkin diringkas. Dan komponen utama yang digunakan adalah strategi, budaya, kepemimpinan, struktur organisasi, sumber daya, serta tautan dengan di luar organisasi. Berikut merupakan faktor kontekstual utama oleh beberapa peneliti. Mulgan dan Albury pada tahun 2003 menyatakan faktor kontekstual utama yaitu keterampilan, sumber daya, metode organisasi, kepemimpinan, budaya. Sedangkan Tit dan Besan menyatakan bahwa faktor kontekstual utama yaitu konteks strategis untuk inovasi, inovasi organisasi, dan keterkaitan organisasi dengan lingkungannya. Faktor-faktor dari beberapa penelitian terdahulu ini telah diringkas seperti yang dijelaskan sebelumnya, yaitu strategi, budaya, kepemimpinan, struktur organisasi, sumber daya, dan tautan di luar organisasi. Kemudian selanjutnya, yang ketiga yaitu rutinitas dan alat. Sebelumnya penulis telah menguraikan model proses inovasi dan proses inovasi mereka, serta tentang faktor kontekstual. Meskipun beberapa fase diberi nama secara aktif seperti pencarian atau peluncuran. Secara umum, modelnya cukup abstrak dan deskriptif. Oleh karena itu, pada bagian ini akan menjelaskan bagaimana mengisi fase-fase tersebut dengan kegiatan-kegiatan yang lebih praktis. Kegiatan ini menjadi sangat penting untuk proses inovasi. Kadang-kadang disebut kegiatan kunci, serta penulis lain menggunakan kata rutinitas, karena aktivitas ini akan dilembagakan ke dalam organisasi. Tidak semua model menyertakan langkah pendefinisian rutinitas ini. Gambaran umum dari penulis ditemukan pada lampiran seperti salah satu penulis yang menyatakan variasi rutinitas dan aktivitas itu sangat luas, lebih dari 150 rutinitas. Kemudian cara penulis mendaftarkannya juga lebih beragam dibandingkan dengan fase. Contoh, penelitian Cooper dan Kleinsman membuat daftar 13 rutinitas yang relatif singkat, sedangkan Comercan dan O'Sullivan menyajikan daftar lengkap dari 50 faktor yang perlu diperhatikan. Di bawah fase yang berbeda dan faktor kontekstual, ada beberapa rutinitas yang disarankan oleh beberapa penulis, dan yang lainnya hanya oleh satu. Ada banyak variasi dalam aktivitas dan rutinitas. Kemudian selanjutnya yaitu pemahaman yang menarik tentang alat yang tersedia. Dimulai dari idea generation, selection, development and testing, implementation or launch, post-launch, dan learning. Bagaimana mengcreate sebuah ide? Contoh, perusahaan dapat memberikan hari libur untuk karyawannya. Hari libur tersebut dapat menghasilkan ide-ide baru karena kita memberikan ruang atau waktu agar dapat menghasilkan ide-ide baru. Kemudian ide tersebut dapat kita pilih dengan cara menganalisis SWOT untuk menentukan posisi strategis ide tersebut, atau dapat juga melakukan matriks penilaian risiko dan manajemen portofolio. Setelah kita menyeleksi, kita bisa melakukan tes. Contoh, dengan membiarkan pengguna mencoba produk dan membiarkan mereka memberikan umpan balik terhadap produk kita. Selain itu, kita bisa melakukan tes untuk memeriksa fungsionalitas atau keandalan produk tersebut dalam kondisi yang nyata. Setelah kita melakukan testing, kita bisa melakukan implementasi atau launching. Setelah kita launching, kita dapat
berkolaborasi. Dan terakhir yaitu learning. Kita dapat menganalisis nilai-nilai ide tersebut, melakukan brainstorming dan benchmarking. Inovasi yang telah dilakukan akan bisa kita tingkatkan kembali menjadi inovasi-inovasi baru. Seperti yang kita lihat, dimulai dari beberapa model yang relatif sederhana, kita berakhir dengan berbagai macam rutinitas yang dapat membantu para manajer untuk menggabungkan proses inovasi dalam organisasi mereka. Nah, hal ini dapat mempermudah manajer menjadi lebih praktis dalam setiap langkah, dari modal ke fase dan faktor kontekstual ke rutinitas. Tapi sebagian besar rutinitas masih terlalu abstrak. Misalnya, rutinitas membuat pilihan berdasarkan arah strategis perusahaan dan portofolio. Oleh karena itu, beberapa penulis telah mengusulkan alat praktis. Alat-alat ini adalah aplikasi praktis dari rutinitas jika rutinitas ini terlalu abstrak. Juga alat yang sama dapat digunakan untuk beberapa rutinitas. Selanjutnya yaitu karakteristik inovasi. Sampai saat ini, fokus penelitian ini yaitu menciptakan gambaran umum tentang kemungkinan kegiatan untuk mengelola proses inovasi. Kapan kita menggunakan rutinitas dan alat mana yang harus kita gunakan? Pada penelitian ini cukup sedikit yang memuat rutinitas mana yang harus digunakan dalam situasi tertentu. Secara umum, peneliti berpendapat bahwa tidak semua rutinitas harus digunakan, tetapi sebuah organisasi dapat memilih rutinitas yang diusulkan. Rutinitas yang diusulkan hanyalah ikhtisar apa yang telah ditemukan dalam praktik untuk bekerja dengan baik. Kemudian menggunakan rutinitas dan alat. Sementara beberapa penulis berpendapat bahwa kinerja yang buruk dalam satu rutinitas dapat dikompensasi oleh yang lain. Sebagian besar penulis menetapkan bahwa semua rutinitas harus seimbang dan dijaga dengan baik. Perbedaan antar model dijelaskan berdasarkan dimensi inovasi, yaitu jenis inovasi. Ada produk dan layanan. Kemudian novelty yaitu tambahan dan radikal. Jenis organisasi yaitu publik dan pribadi. Kemudian ukuran organisasi besar dan kecil, serta lingkungan yaitu turbulen dan stabil. Pada jenis inovasi produk, fase peluncuran adalah fase terakhir. Sedangkan layanan lebih banyak perhatian pada model yang lebih mudah. Kemudian, dalam jenis organisasi, pada perusahaan publik, penekanan kuat pada tahap selanjutnya dan tidak ada perhatian untuk diluncurkan, relatif sedikit perhatian terhadap inovasi publik, sedangkan yang pribadi hampir semua model menyertakan inovasi sektor swasta. Ukuran organisasi, besar atau kecil. Besar, semua model mencakup organisasi besar. Kemudian kecil, sangat sedikit perhatian untuk organisasi kecil. Tidak ada kesimpulan yang lebih lanjut yang dapat ditarik dalam hubungan antara model dan organisasi kecil. Kemudian lingkungan, turbulen, dan stabil. Pada turbulen, sebagian besar model adalah tentang waktu atau sektor ekonomi di mana terdapat tingkat ketidakpastian yang tinggi dan dengan demikian lingkungan yang lebih bergejolak. Pada lingkungan yang stabil, sebagian besar model mempertimbangkan waktu yang stabil. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa model selanjutnya juga menyertakan waktu stabil. Pembahasan dan kesimpulan. Sebelum itu, ada beberapa poin diskusi sebelum makalah ini dapat disimpulkan. Pertama, pencarian literatur untuk model proses inovasi yang relevan sangatlah luas, tetapi tidak terlalu struktur. Kemudian, ikhtisar ekstensif tentang model, rutinitas, dan alat dibuat. Terakhir, yaitu analisis kemungkinan perbedaan antara rangkaian rutinitas dan alat ketika mempertimbangkan berbagai karakteristik inovasi. Kesimpulan yaitu, pada penelitian ini ditemukan bahwa semua model
memiliki beberapa fase dengan beberapa urutan di dalamnya. Secara ringkas, fase utama adalah pembuatan ide, pemilihan, pengembangan, dan pembuatan prototipe, implementasi peluncuran, pasca peluncuran, dan pembelajaran atau evaluasi. Sebagian sumber memasukkan komponen kontekstual dalam model proses inovasi mereka, yaitu seperti strategi, budaya, kepemimpinan, struktur organisasi, sumber daya atau keterampilan, dan hubungan dengan luar organisasi. Bergerak melampaui fase dan faktor kontekstual, lebih dari 150 rutinitas atau aktivitas disaring dari literatur. Pada saat yang sama, beberapa tumbang tindih ditemukan dan untuk setiap fase atau konseptual beberapa tema utama diidentifikasi, di mana rutinitas masih cukup abstrak. Alat manajemen ditemukan menambah database. Alat-alat ini dapat digunakan dalam fase yang berbeda dan untuk memenuhi rutinitas yang berbeda. Selanjutnya, penulis menemukan bahwa model yang dijelaskan dalam teori menjadi lebih rumit dari waktu ke waktu. Ini berlaku pertama-tama untuk jumlah fase, termasuk lebih banyak aktivitas pasca peluncuran. Namun, dari segi jenis inovasi yang dianggap sastra semakin lengkap, tidak hanya inovasi teknis yang radikal di sektor swasta, tapi juga inovasi layanan dan inovasi yang lebih bertahap di sektor publik. Terakhir yaitu kelebihan, kekurangan, dan saran. Kelebihan pada penelitian itu menjelaskan berbagai macam model inovasi, fase hingga rutinitas dan alat untuk berinovasi. Hal tersebut sangat bermanfaat bagi pembaca agar bisa melakukan proses inovasi dari membuat ide sampai strategi yang akan dilakukan. Kemudian kekurangannya yaitu hanya beberapa pengamatan penting yang dapat dilakukan. Alasannya adalah karena hanya ada 12 sumber dan bahkan lebih banyak kombinasi yang mungkin dengan semua dimensi inovasi. Oleh karena itu, hubungan ini tidak dapat dianalisis dengan hasil yang signifikan. Sarannya yaitu peneliti bisa dikembangkan lebih jauh dengan menambah banyak sumber serta penilaian terhadap masing-masing sumber secara kuantitatif agar hasil perbandingan lebih akurat. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.